Salam sehat, sehat Indonesiaku. Untuk petugas kesehatan puskesmas, kader Pos UKK, dan nelayan di seluruh Indonesia, saya Ade Kartini Tresnawati akan mengajak melihat dari dekat penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja atau PUSKK dan bagaimana dalam menerapkan keselamatan kesehatan kerja atau K3 dalam mendukung pekerjaan nelayan agar lebih sehat dan produktif. Pos UKK Oktopus, sehat, bugar, produktif. Masyarakat perikanan dalam melakukan aktivitasnya mempunyai potensi risiko yang cukup kompleks, seperti masalah kesehatan yang timbul akibat proses kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang tidak sehat, serta cara kerja yang tidak aman yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dan kecelakaan pada pekerja. Gambaran gangguan kesehatan yang pernah dialami nelayan di atas kapal antara lain kekurangan cairan, sakit kepala, pegal-pegal, nyeri pinggang, serta sakit mata. Masalah lainnya adalah masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan budaya dan gaya hidup yang tidak sehat pada pekerja, seperti merokok, minum minuman beralkohol, penggunaan obat-obatan terlarang, begadang, seks bebas, gizi kurang seimbang atau kurang serat, terlalu banyak mengkonsumsi ikan asin, dan lain-lain. Sedangkan kecelakaan kerja yang sering terjadi pada nelayan adalah tenggelam atau tercebur di laut, luka akibat alat tangkap saat melakukan penangkapan ikan, dan cuaca buruk. Belum berjalannya pos UKK seperti diharapkan menyebabkan belum optimal pula pelayanan yang bersifat promotif dan preventif yang diberikan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan sebagai upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM. Selain itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong agar petugas kesehatan dapat meningkatkan upaya kesehatan kerja bagi masyarakat nelayan secara paripurna. Salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat perikanan di bidang kesehatan kerja adalah dengan dibentuknya Pos Upaya Kesehatan Kerja atau Pos UKK. Pos UKK ini merupakan wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana, teratur, dan berkesinambungan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk pekerja. Pos Upaya Kesehatan Kerja atau Pos UKK pada nelayan merupakan upaya pelayanan kesehatan kerja dasar bersumber daya masyarakat perikanan. Kegiatan Pos UKK meliputi upaya promotif, preventif, dan pengobatan sederhana yang bersifat pertolongan pertama pada kecelakaan dan penyakit. Kegiatan harian Pos UKK dilakukan oleh kader atau pekerja dan pembina Pos UKK oleh puskesmas dilakukan maksimal 1 bulan sekali. Adapun tempat dapat disepakati bersama dengan pertimbangan mudah dijangkau dan cukup menampung seluruh anggota. Sebelum melaksanakan pelayanan pada anggota, petugas kesehatan harus terlebih dahulu menyiapkan kader dengan cara memberikan pelatihan. Pelatihan ini menggunakan metode pendekatan partisipatif dan praktek lapangan dengan materi mulai dari pengantar umum kesehatan kerja hingga pelaporannya. Setelah itu, petugas kesehatan bersama kader Pos UKK menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Pos UKK kepada para anggotanya. Rangkaian kegiatan Pos UKK ini meliputi langkah 1, pendaftaran, langkah 2, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan lingkar perut, langkah 3, pengukuran tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Deteksi dini penyakit menular langsung pada pekerja seperti TB paru, malaria, HIV/AIDS. Langkah 4, tenaga medis puskesmas melaksanakan pelayanan kuratif seperti 1. Konsultasi hasil screening kesehatan oleh tenaga kesehatan. 2. Pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. 3.
Pelayanan pertolongan pertama pada penyakit atau P3P. 4. Tenaga kesehatan puskesmas memberikan rekomendasi rujukan apabila anggota ada yang perlu dirujuk. Langkah 5. Setelah semua anggota selesai di semua meja, kader mengumpulkan semua anggota untuk sarasehan, menyampaikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan topik yang telah disepakati seperti penyuluhan dan atau konseling kesehatan kerja seperti identifikasi dan pengendalian faktor resiko, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, ergonomi atau cara kerja dan tata ruang kerja, gizi, kesehatan olahraga, kesehatan jiwa, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, kesehatan reproduksi dan menyusui atau ASI, kesehatan ibu, kesehatan lingkungan atau pemeriksaan jentik dan pengukuran lingkungan sederhana, serta perilaku hidup bersih, aktivitas kebugaran bagi pekerja atau peregangan, pengenalan risiko bahaya di tempat kerja, penyediaan contoh dan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri atau APD, pengenalan potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. Pada saat bekerja untuk perbaikan kapal atau docking, potensi bahayanya antara lain paparan debu dengan akibat yang dapat ditimbulkan yaitu gangguan saluran pernafasan dan mata. Potensi bahaya lainnya adalah benda tajam, runcing, dan tumpul. Adapun upaya penanggulangan dan pencegahannya yaitu dengan cara memakai masker dan kacamata selama bekerja, serta memperhatikan ventilasi dan arah angin saat bekerja. Gunakan sepatu boots, sarung tangan rajut, dan sarung tangan karet. Jika luka dicuci dengan air bersih dan mengalir, kemudian diberi antiseptik dan dibalut dengan kain kasa. Terkilir dibalut dengan kain dan dirujuk ke puskesmas. Patah tulang diberi penyangga atau fiksasi, dibalut dan dirujuk ke puskesmas. Potensi bahaya lainnya yaitu ergonomi atau posisi kerja. Akibat yang ditimbulkan adalah sakit pinggang dan nyeri otot. Upaya penanggulangan dan pencegahannya yaitu sesuaikan alat kerja dengan sikap bekerja. Jangan membungkuk terlalu lama, peregangan untuk melemaskan otot. Potensi bahaya berikutnya adalah bahan kimia yang bersumber dari cat atau thinner. Akibat yang ditimbulkan adalah dermatitis, gangguan pernafasan, pusing. Upaya pencegahan dan penanggulangannya dengan cara gunakan sarung tangan karet selama bekerja, memakai masker, mencuci tangan setelah bekerja. Persiapan nelayan, sarapan sehat, memastikan kondisi badan sehat, bekal makanan sehat serta air putih yang cukup dan tidak mengkonsumsi alkohol, kotak P3K, menyiapkan alat pelindung diri atau APD. Persiapan kapal. Angkat angkut logistik dan perbekalan kapal, penentuan waktu, perbaikan alat, mengangkat mesin. Potensi bahaya kecelakaan kerja yang harus dikenali yaitu tertusuk benda tajam, runcing dan tumpul. Adapun akibat yang mungkin ditimbulkan yaitu luka sayat, luka tusuk, luka robek, dan memar. Upaya pencegahan dan penanggulangannya yaitu dengan cara gunakan sepatu boots dan sarung tangan rajut. Jika luka, lakukan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Untuk potensi bahaya ergonomi atau posisi kerja akibat yang ditimbulkan adalah sakit pinggang dan nyeri otot. Upaya penanggulangan dan pencegahannya yaitu sesuaikan alat kerja dengan sikap bekerja. Jangan membungkuk terlalu lama, peregangan dan pelemasan otot. Contoh bahaya fisika adalah paparan sinar UV matahari,
Dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat paparan sinar UV diantaranya katarak pada mata, dehidrasi, dan kanker kulit. Upaya pencegahan dan penanggulangannya dengan cara memakai baju lengan panjang, topi, kacamata anti UV, dan earplug. Potensi bahaya berikutnya adalah bahan kimia. Contohnya potensi bahaya kimia adalah membawa solar atau bahan bakar kapal. Solar merupakan sumber bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang memiliki sifat mudah menguap dan terbakar. Bahaya jika terhirup dan jika terkena kulit dapat menyebabkan iritasi. Untuk mengendalikan B3 di kapal dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pengelolaan penyimpanan solar atau bahan bakar. 1. Tempatkan solar pada wadah yang tertutup rapat. 2. Wadah diberikan nama atau rambu-rambu sehingga mudah dikenali isinya solar. 3. Tidak menaruh sisa solar pada wadah air minum. 4. Jauhkan wadah penyimpanan solar dari sumber api dan di tempat-tempat yang sejuk atau tidak terpapar matahari langsung. Penanganan solar atau bahan bakar kapal oleh nelayan. 1. Gunakan sarung tangan karet ketika melakukan pengisian bahan bakar. 2. Tidak menghirup uap solar. 3. Cuci tangan setelah kontak dengan solar atau bahan bakar kapal. Jika terkena kulit atau rambut, pindahkan atau lepaskan segera seluruh pakaian yang terkontaminasi dan bilas kulit dengan air mengalir. Potensi bahaya psikososial diantaranya bersumber dari stres kerja yang meningkat, kondisi cuaca, minimnya kesejahteraan nelayan, ketidakpastian hasil tangkapan. Upaya pengendalian potensi bahaya diantaranya dengan pemberdayaan nelayan yang bisa memberikan alternatif pendapatan. Contoh, membuat olahan makanan dari hasil laut. Operasi penangkapan ikan. Pada saat melakukan operasi penangkapan ikan, nelayan terpapar potensi bahaya fisika yang bersumber dari panas terik matahari. Akibatnya, nelayan akan kelelahan dan dehidrasi. Terkena sengatan matahari dan katarak pterygium. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menggunakan topi penutup muka, menggunakan kacamata hitam untuk siang hari, menggunakan pakaian yang nyaman dan berlengan panjang, dan minum yang cukup selama bekerja. Berikutnya adalah potensi bahaya berupa kebisingan. Akibat yang timbul yaitu gangguan pendengaran. Upaya pencegahan dan penanggulangannya dengan cara meletakkan mesin di tempat yang aman dan baik. Mesin diisolasi dengan bahan yang dapat meredam kebisingan. Sedangkan untuk nelayan, atur posisi agar tidak dekat dengan mesin kapal. Apabila masih bising, dapat menggunakan sumbat telinga atau earplug selama mesin kapal menyala. Potensi bahaya lain yaitu getaran bersumber dari mesin kapal. Akibat yang mungkin ditimbulkan adalah gangguan otot dan tulang rangka, gangguan syaraf, pencernaan, mual, muntah, dan pusing. Untuk menghindarinya diupayakan dengan cara gunakan peredam mesin untuk mengurangi getaran, menjaga posisi menjauhi sumber getaran, matikan mesin saat tidak digunakan. Potensi bahaya biologi. Akibat dari potensi bahaya biologi dapat berasal dari binatang laut antara lain tertusuk duri ikan dan tersengat ubur-ubur. Upaya pengendaliannya diantaranya dengan menggunakan baju lengan panjang dan sarung tangan untuk menghindari sengatan atau sayatan luka duri ikan.
Potensi bahaya biologi lainnya dapat berasal dari virus atau bakteri yang berkembang biak sebagai dampak lingkungan kerja yang basah, lembab, dingin, dan hygiene sanitasi yang buruk. Akibat yang ditimbulkan bisa berupa dermatitis dan infeksi kulit. Untuk upaya pencegahan dan penanggulangannya dengan selalu memperhatikan kebersihan, hygiene lingkungan kerja, juga pengendalian serangga dan vektor, serta gunakan pakaian bersih dan kering. Sumber potensi bahaya kimia lainnya adalah terpapar asap yang bersumber dari asap knalpot mesin kapal. Akibat yang timbul adalah gangguan pernafasan, keracunan gas CO, dan CO2. Untuk itu, perlu dilakukan pencegahan dengan cara perhatikan arah angin, arahkan knalpot kapal menjauh dari nelayan berkumpul. Matikan mesin kapal saat tidak digunakan. Pemeliharaan knalpot kapal. Potensi bahaya ergonomi. Berikutnya adalah masalah ergonomi, akibat yang timbul antara lain sakit pinggang dan nyeri otot. Upaya pencegahannya dengan cara sesuaikan alat kerja dengan sikap kerja. Jangan membungkuk terlalu lama, membagi beban berat menjadi kapasitas lebih kecil atau lakukan penarikan jaring bersama-sama, peregangan untuk melemaskan otot. Resiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi saat operasi penangkapan ikan seperti terpleset, tertusuk benda tajam, runcing, dan tumpul. Akibat yang mungkin ditimbulkan yaitu luka sayat, luka tusuk, luka robek, dan memar. Upaya yang harus dilakukan adalah gunakan sepatu boots dan sarung tangan rajut. Jika luka, dicuci dengan air bersih mengalir, kemudian diberi antiseptik dan dibalut dengan kain kasa. Terkilir dibalut dengan kain dan dirujuk ke puskesmas. Patah tulang diberi penyangga atau fiksasi, dibalut dan dirujuk ke puskesmas. Potensi bahaya kecelakaan kerja lainnya yang sering terjadi pada nelayan adalah tenggelam. Akibat yang mungkin terjadi yaitu kematian dan tersedak. Upayanya selalu gunakan pelampung atau jaket keselamatan. Kondisi cuaca seperti angin laut, badai, dan kondisi kapal yang sanitasinya buruk dan gaya hidup yang tidak sehat dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan yang berakibat muntah, batuk, sesak nafas, demam, pilek, hipotermia, dan lain-lain. Upaya yang perlu dilakukan yaitu cek kesehatan secara berkala. Sebelum berangkat, pastikan tubuh dalam kondisi sehat. Gunakan alat pelindung diri ditambah jaket anti air agar tubuh terlindungi dari hujan jika diperlukan selama bekerja. Lakukan cuci tangan dengan air dan sabun saat setelah bekerja, sebelum dan setelah makan, setelah buang air, dan setelah kontak dengan bahan kimia. Perhatikan asupan makanan dengan gizi seimbang. Ganti baju basah dengan baju kering. Jika batuk, lakukan etika batuk, seperti gunakan masker, dan jika batuk, tutupi mulut dengan siku, tidak dengan telapak tangan. Tidak membuang ludah sembarangan di kapal. Bila sakit, tidak pergi melaut. Pembongkaran dan penanganan ikan. Pada saat melakukan aktivitas pembongkaran dan penanganan ikan, ada beberapa potensi bahaya yang mungkin terjadi. Potensi bahaya yang menyebabkan kecelakaan kerja seperti tertusuk atau tersayat benda tajam, runcing, dan tumpul. Akibat yang bisa terjadi yaitu luka sayat, luka tusuk, luka robek, dan memar. Penanganan luka terbuka dapat dicuci dengan air bersih yang mengalir, kemudian diberi antiseptik dan dibalut dengan kain kasa. Jika pendarahan berlanjut, dirujuk ke puskesmas.
Selain itu, saat bekerja di lingkungan yang basah dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja seperti terpeleset atau terjatuh. Untuk itu disarankan menggunakan sepatu boots dan melakukan pembersihan lantai berkala agar tidak licin. Apabila terjadi kecelakaan seperti terkilir, upayanya berupa dibalut dengan kain dan dirujuk ke puskesmas. Sehingga bila terjadi patah tulang, beri penyangga atau fiksasi, dibalut dan dirujuk ke puskesmas. Selain itu, lingkungan yang basah, lembab dan dingin dapat menyebabkan perkembangan bakteri dan virus. Akibat yang dapat terjadi yaitu dermatitis, infeksi kulit, dan ispa. Upaya yang harus dilakukan yaitu memperhatikan kebersihan, hygiene lingkungan kerja, juga pengendalian serangga dan vektor. Selain itu, gunakan pakaian bersih dan kering. Potensi lainnya yaitu binatang laut. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa bengkak, nyeri, pendarahan, gangguan pernafasan dan pencernaan, kejang dan pingsan. Gunakan alat pelindung diri apabila terkena sengatan ubur-ubur. Upaya pencegahan dan penanganannya yaitu tidak menggosok area yang terkena racun ubur-ubur karena racun dapat meluas ke daerah tubuh lainnya. Jika terkena sengatan ubur-ubur, jangan bilas dengan air biasa karena racun akan semakin terserap ke dalam tubuh. Gunakan bilasan air cuka untuk menghambat peredaran racun dalam tubuh dan mengurangi dampak kesehatan yang lebih buruk. Tidak diperbolehkan membuang bisa dengan mulut. Dan segera balut luka dengan kain kasa serta dirujuk ke puskesmas. Potensi bahaya terkait masalah ergonomi saat mengangkat angkut hasil tangkapan ikan. Apabila postur tubuh tidak benar dalam mengangkat angkut dapat mengakibatkan sakit pinggang dan nyeri otot. Beban yang berat dibagi menjadi kapasitas yang lebih kecil. Mengangkat angkut menggunakan alat bantu misalnya troli. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara menyesuaikan alat dengan sikap kerja. Jangan membungkuk terlalu lama, serta lakukan peregangan untuk melemaskan otot. Pelatihan dan pembinaan pada nelayan atau secara umum pada masyarakat perikanan terkait implementasi keselamatan dan kesehatan kerja akan mendorong terwujudnya budaya hidup sehat dan peningkatan produktivitas kerja. Mari terapkan budaya selamat dan sehat dalam bekerja, tempat kerja sehat, pekerja produktif, keluarga bahagia.